Frank Perry adalah seorang tahanan seumur hidup yang telah menjalani hukuman 14 tahun di penjara di London, Inggris. Hari itu Frank bertemu dengan tahanan lain, Riza, seorang tahanan yang dihormati di penjara tersebut. Setelah itu dia dan keempat temannya yaitu Lenny Batista, Brody dan seorang tahanan baru bernama Lucky mencoba melarikan diri dari penjara dengan menerobos lantai beton. Namun Frank yang datang terakhir dan karena dia terlalu gemuk, dia harus menggunakan gasper untuk mengecilkan perutnya agar bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Kilas balik, sebelum mereka berlima menjalankan misi, bahkan Lucky pun masih belum ditahan di sana. Pada suatu sore adik Chris yaitu Tony memberikan obat kepada salah satu narapidana sambil mengawasinya dari jauh. Di sisi lain, beberapa tahanan termasuk Frank sedang mengadakan pertaruhan. Setelah Frank kembali ke selnya, teman sekamarnya mengatakan bahwa dia bebas karena dia telah melaporkan Lenny yang membunuh seorang penjaga. Hari itu penjara mempunyai tahanan baru, salah satunya adalah Lucky. Mereka semua dihina dan dibully oleh narapidana lama. Sedangkan Frank hanya menonton dari depan selnya sambil terus bermain dengan semacam tanah liat di tangannya. Para penjaga membawa narapidana baru ke selnya masing-masing, dan Lucky dimasukkan ke dalam sel yang sama. Karena Lucky berusaha bersikap ramah. Namun Frank sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah itu sipir memberikan Frank surat dari putrinya, Lisa. Itu adalah surat pertama untuknya. Surat untuk orang sejak 14 tahun di penjara. Frank selalu mengirimkan surat kepadanya, namun tidak pernah ada balasan, dan surat itu selalu dikembalikan kepadanya. Surat itu bercerita tentang Lisa yang menjadi pecandu narkoboy dan jantungnya berhenti berdetak 2 kali setelahnya. Membaca surat itu, Frank jelas terlihat sangat khawatir. Setelah itu tepat jam 9 malam, lampu sel dimatikan. Ketika Frank dan geng berusaha melarikan diri dari penjara, sayangnya perut kanan Frank terluka. Setelah itu suara sipir terdengar memanggil nama mereka berlima, karena mereka tidak ada dan tidak ditemukan dalam sel mereka. Kilas balik, ketika Frank diizinkan oleh sipir dan Sam pergi ke kapal untuk beribadah seperti biasa. Tetapi Frank mengatakan bahwa dia mungkin akan berada di sana untuk sementara waktu. Pada akhirnya Sam meninggalkannya sendirian. Setelah membaca surat dari putrinya, Frank merasa khawatir dan berencana untuk segera menemuinya. Yang berarti dia harus melarikan diri dari penjara daripada berdoa di sana. Frank melihat sekeliling yang di dinding. Di sana terlihat terdapat kunci yang tergantung di pintu kapang. Sementara itu di laboratorium penjara, Batista sibuk membawanya. Mengeluarkan eksperimen gilanya yang seolah-olah membuat sejumlah kokain yang akan dibagikan kepada para narapidana. Ironisnya beberapa sipir juga membantu dan menyerahkan obat-obatan yang ada di perpustakaan kepada para narapidana yang telah diberi kartu oranye oleh Batista. Entah kenapa Batista tidak memberi Tony kartu oranye. Ketika bel berbunyi, Tony bergegas menemui Riza untuk meminta bagian kokainnya. Tetapi Riza mengusirnya dan tidak memberinya bagian karena terlalu kecanduan. Setelah itu Batista diminta oleh Riza untuk masuk ke sebuah ruangan di mana narapidana yang di awal mendapat kokain dari Tony akan dihukum karena melanggar peraturan. Sambil diawasi oleh Batista, Riza menyerahkan sisir yang diikat dengan besi tajam dan memberikan pilihan kepada narapidana tersebut. Apakah ibu jarinya dipotong atau keempat jarinya? Humetar ketakutan dan pada akhirnya ia terpaksa memilih untuk memotong ibu jari kirinya. Saat Frank sedang mencuci pakaian, ia memperhatikan air menetes dari atasnya sambil menunggu pengering selesai. Setelah ia selesai, ia bermain catur dengan Brody di selnya dan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, Brody akhirnya berhasil mengalahkan Frank yang sangat pandai bermain catur. Frank ingin berbicara dengan Brody sendirian, jadi dia meminta Lucky untuk keluar dari sana. Di luar, Tony sedang menonton Lucky dari atas. Sementara itu, narapidana di sekitarnya memblokir jalan di lantai 3 dan 2 atas perintah Tony. Akhirnya Lucky turun ke lantai 1. Tony berjalan menghampirinya, dan narapidana lain mencoba membantunya. Namun ternyata narapidana tersebut disuruh oleh Tony untuk menjebak Lucky di dalam kamar mandi. Tidak lama setelah itu, Tony pun masuk ke dalam sana. Lucky terpojok, dan Tony mengeluarkan senjatanya sambil terus berjalan ke arah Lucky. Dia kemudian menyiksanya di sana. Sementara itu di dalam sel, Frank bertanya kepada Brody, apakah saluran udara di belakang pengering terhubung ke listrik utama sistem air? Brody bingung, kenapa Frank tiba-tiba menanyakan hal itu.
Tetapi kemudian Frank menjelaskan tentang surat dari putrinya yang merupakan seorang pecandu narkoboy dan hampir mati 2 kali. Dia ingin melarikan diri dari penjara untuk segera menemui putri satu-satunya. Karena Frank terlihat serius, Brody yang tahu seluk-beluk penjara, dengan cukup baik mengatakan bahwa saluran udara di belakang ruang cuci memang terhubung dengan sistem air utama. Tetapi dinding baja terlalu sulit untuk ditembus. Oleh karena itu, Frank berpikir untuk mengundang Lenny ke misi ini karena keahliannya sebagai seorang perampok yang sudah terbiasa mendobrak pintu atau tembok. Mendengar keseriusan Frank, Brody mengingatkannya, kalaupun mereka berhasil membobol tembok, cepat atau lambat sipir pasti akan menangkap mereka, namun Frank mengabaikan peringatannya dan tetap akan melaksanakan rencananya. Kabur dari penjara yang pada akhirnya Brody membantu laki. Tak lama setelah semuanya babak belur dan hidungnya berdarah, Frank kemudian menemui Lenny yang sedang berlatih tinju dan mengatakan bahwa skill pencuriannya bisa berguna untuk misi melarikan diri yang dia rencanakan. Dan tanpa berpikir 2 kali, karena dia muak dengan kehidupan di penjara, Lenny setuju untuk membantu kembali selama misi itu setelah semua orang berhasil masuk ke lubang. Dengan keahliannya, Lenny mencoba membuka gembok di pintu pengering untuk menuju saluran udara. Sementara itu suara dari sipir di atas semakin dekat. Untung mereka berhasil lolos sesaat sebelum sipir datang. Flashback ketika Frank menjelaskan rencananya untuk melarikan diri melalui saluran air. Rute pertama adalah melalui terowongan menuju ruang cuci. Tetapi Lenny langsung menolak karena sistem kunci pintu terlalu sulit untuk ditembus. Sedangkan jalur kedua adalah saluran pembuangan kamar mandi yang berada tepat di atas ruang cuci dan searah dengan jalur pertama. Menurut pengamatan Frank, hanya ada satu kendala pada jalur ini, yaitu dinding bilik pengakuan dosa di dalam kapal yang harus dibobol Frank. Ternyata dinding kayu di belakangnya mudah ditembus dan bentuk kunci pintu kapal juga sudah dijiplak dengan tanah liat yang selalu dipegangnya, dan Lenny bisa menggandakan kunci untuk membukanya. Selain itu, sebagai alat untuk mencongkel dinding bilik sel tahanan, Frank menyuruh Lenny untuk menggunakan salib yang ada di kapal. Jika salib tersebut hilang dan tidak ditemukan di sel masing-masing, tentu saja alarm akan langsung berbunyi. Dan para penjaga akan mulai mencari mereka. Menurut Frank, mereka hanya punya waktu 5 menit sampai penjaga datang dan mereka harus segera keluar melewati saluran pembuangan kamar mandi dan tiba di ruang cuci. Ada 2 kendala lagi. Yang pertama adalah gembok pada mesin pengering dan dinding mesin yang terbuat dari baja. Mereka harus mampu menembus baja yang akan mengarah langsung ke saluran udara. Mendengar penjelasan Frank, Lenny yakin mereka bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut. Keesokan paginya, Brody menjelaskan ketika mereka berada di saluran udara, tidak ada yang diizinkan berbicara, karena suaranya akan mudah bergema, dan para penjaga akan lebih mudah menemukan mereka, karena seorang yang telah bekerja di jalur kereta bawah tanah selama bertahun-tahun. Brody menjelaskan seluruh rute pelarian yang akan terjadi. Ambil dari saluran udara di belakang tempat cuci tangan, langsung ke tempat penampungan air. Lalu turun ke saluran pembuangan, yang akan mengarah langsung ke sungai dari kota. Mereka akan mencapai jalur kereta bawah tanah, dan kemudian keluar di stasiun Charing Cross. Tetapi mereka harus sampai di sana sebelum rel dialiri arus listrik pada jam 5 pagi. Dan mereka hanya punya waktu kurang lebih 8 jam untuk melarikan diri dari awal sampai akhir. Dihitung dari lampu penjara yang dimatikan tepat jam 9 malam. Mendengar semua itu, Lenny yakin dia bisa mempersiapkan peralatannya dalam waktu 3 hari. Seperti duplikat kunci kapal hingga setrika yang akan digunakan untuk membuka kunci pengering. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk berangkat dalam 3 hari, yaitu pada hari Jumat. Frank memberitahu Lenny bahwa dia harus berduel dengan seorang narapidana bernama Tutong dan mengambil salah satu giginya yang terbuat dari berlian untuk digunakan sebagai bagian dari salah satu peralatan mereka setelah mendapatkan. Lenny segera membuat alat untuk membuka dinding baja di belakang pengering. Kembali ke misi pelarian. Setelah berhasil membuka gembok di alat pengering, Lenny mencoba membuka dinding baja bagian dalam dengan alat ciptaannya. Setelah dinding baja berhasil dibuka, mereka harus menggunakan masker agar tidak menghirup debu dan kotoran sepanjang saluran udara. Sesampainya di tempat penampungan air, ada sebuah pintu air yang besar dan sangat dalam, sehingga ketika Brody melemparkan kain yang terbakar bagian bawahnya tidak terlihat sama sekali.
Tidak lama kemudian hujan mulai turun, dan mereka semua mulai menuruni tangga dengan perlahan. Karena licin, apalagi Frank juga terluka di perutnya. Flashback, ketika Frank mengamati saluran pembuangan kamar mandi, dia didekati oleh Tony yang telah mengetahui tentang rencana pelarian Frank. Tony mulai mengintimidasinya dengan mengatakan bahwa dia akan melaporkan kepada Riza tentang rencananya untuk melarikan diri dari penjara. Kecuali jika Frank memberinya 0,5 kilogram kokain yang hanya bisa dia dapatkan dari Batista. Agar rencananya berjalan lancar dan tidak dibocorkan oleh Tony, mau tidak mau Frank harus mengajak Batista mengikuti rencana penukaran kokain tersebut. Kembali ke misi, setelah menuruni pelimpah permukaan air yang harus mereka tuju. Segera buka pintu saluran tersebut sebelum air semakin tinggi dan menenggelamkan mereka. Pegangan pintu agak macet, tapi untung Batista membawa kokainnya untuk memudahkan pegangan pintu berputar. Dan pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam tepat waktu. Flashback, ketika Frank bertemu Batista di perpustakaan dan membuat perjanjian. Batista akan memberinya 0,5 kilo kokain sebagai imbalan. Dia diundang ke misi pelarian. Batista mengatakan bahwa meskipun Frank memberikan kokain kepada Tony, dia akan tetap mengamati gerak-gerik Frank dan tindakan Frank. Misi pelarian mungkin masih akan dilaporkan ke Riza. Jadi dia punya ide untuk menghentikan campur tangan Tony, yaitu dia akan membuatkan kokain untuknya dengan dosis yang jauh lebih tinggi. Sehingga Tony akan overdosis jika dia mengkonsumsinya. Tentu saja tidak akan ada yang sadar dia mengubah isinya, dan Tony akan dianggap meninggal karena overdosis pada hari pelarian, setelah melewati pintu air yang penuh dengan air. Seharusnya mereka berada di dekat terowongan kereta api, namun ternyata terowongan yang mereka coba lewati menemui jalan buntu. Dengan sangat marah, tembok beton yang tebal dan tidak mungkin bisa ditembus dengan alat sederhana. Lenny dengan marah meninju tembok tersebut, dan tanpa diduga ternyata tembok itu melunak. Karena rembesan air mereka segera menggalinya, dan Brody masuk ke dalam lubang untuk mendobrak ke sisi lainnya. Tetapi tiba-tiba tembok itu runtuh, dan Brody terkubur hidup-hidup. Flashback, setelah Batista selesai membuat 0,5 kilo obat-obatan dan langsung menyerahkannya kepada Tony, Frank secara diam-diam, setelah lampu penjara dimatikan, mengajak laki merokok. Sambil bercerita tentang foto Lisa yang diambil saat Frank terakhir melihatnya, dia kemudian mengatakan bahwa keesokan harinya adalah ulang tahun Lisa yang ke-21. Keesokan paginya laki sangat terkejut karena tiba-tiba Tony sudah berada di atasnya. Saat itu Tony mengajak narapidana lain yang akan melarikan diri dan mencari bantuan jika Tony dalam bahaya. Tony meminta pesanannya yaitu 0,5 kilo kokain, namun Frank meminta jaminan terlebih dahulu agar Tony tutup mulut tentang misi pelariannya. Tetapi Tony tidak menuruti permintaan Frank, dan terpaksa Frank menyerahkan obat-obatan yang diminta Tony menuju ke narapidana yang dia datangi. Namun tiba-tiba laki yang sejak awal menahan amarahnya karena kelakuan bejat Tony padanya, langsung memukulnya beberapa kali dengan kursi hingga dia terluka parah. Frank mampu menahannya. Namun dia tetap melanjutkan menyerang secara membabi buta, bahkan menutupi kepala Tony dengan bantal sehingga tidak bisa bernapas. Narapidana lainnya ketakutan dan lari begitu saja dengan membawa kokain dan langsung mencoba dieselnya sendirian. Sementara Tony dengan kesadaran terakhirnya akibat cedera, berjalan terseok-seok sambil panggil Riza hingga akhirnya dia terjatuh dari tangga dan meninggoy. Alarm darurat berbunyi. Frank segera menutup pintu sel, menempelkannya ke meja, dan membersihkan darah Tony yang ada di lantai. Setelah itu dia hanya bisa terdiam sambil memegang foto Lisa. Karena kejadian ini pasti akan menyulitkannya untuk menjalankan misi pelariannya kembali ke hari pelarian. Setelah berhasil keluar dari terowongan buntu, hanya tersisa 4 orang Frank, dan yang lainnya memasuki bekas stasiun bawah tanah yang sudah puluhan tahun tidak terjamah. Untuk memberikan penghormatan terakhir, mereka berempat meninggalkan tubuh Brody dengan obor yang menyala di bangku sana, seolah-olah perjalanan Brody berhenti di situ. Kilas balik, setelah insiden pembunuhan Tony, laki ditahan di kamar isolasinya, sementara Riza menemukan kotak musik. Saat membersihkan Salton, kemudian dia pergi ke ruangan tempat narapidana yang datang bersama Tony. Sesampainya di sel, Frank tinggal bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun ternyata narapidana tersebut sudah meninggoy akibat mengkonsumsi kokain Batista dengan dosis tinggi. Di sisi lain, Frank dan teman-temannya akan menjalankan misi pelarian mereka. Keesokan harinya kembali ke hari pelarian,
Dari stasiun yang ditinggalkan, mereka tiba di sebuah terowongan besar dan terus berjalan ke arah peta yang telah mereka lihat di stasiun. Mereka hanya punya waktu 1 jam lagi sebelum rel dialiri listrik pada jam 5 pagi. Sementara Franz semakin kesakitan menahan luka di perut kanannya, tiba-tiba mereka mendengar suara penjaga dari kejauhan yang mengejar mereka. Mereka semua berlari secepat yang mereka bisa melewati sungai dan tersapu arus. Lenny memakai masker gas jadul yang dia temukan, tetap bernapas, karena dari mereka berempat hanya dialah yang tidak bisa berenang. Kilas balik, Riza bertemu Frank di selnya dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada Tony. Frank menjelaskan kejadian tersebut tanpa bercerita tentang transaksi narkoboy setengah kilonya dengan Tony. Namun yang jelas Riz tidak mempercayainya karena dia tidak berbuat apa-apa saat Tony diserang. Riza terus mengintimidasi Frank dan menyuruhnya untuk mengakuinya, membawa laki ke selnya sebelum lampu penjara dimatikan pada malam hari untuk membalas dendam. Kembali pada hari pelarian, mereka berempat berhasil sampai ke tepi sungai. Frank tampak semakin lemah. Bukan hanya karena luka-lukanya, tetapi juga karena kesulitannya bernafas, karena terbawa arus. Untungnya Frank masih bisa selamat dan mereka melanjutkan perjalanan menuju terowongan kereta. Kembali ke hari sebelum mereka melarikan diri. Frank dan teman-temannya mulai melakukan persiapan tahap akhir sebelum melaksanakan misi. Seperti Lenny yang menyelundupkan peralatan untuk membuka dinding baja, Brody yang mengisi kalung berisi bensin, dan beberapa kain untuk membuat obor. Peralatan mereka dikumpulkan oleh Batista yang mengambil cucian narapidana dan menyerahkannya kepada Frank yang sedang dalam perjalanan ke ruang laundry. Namun tiba-tiba Frank dipanggil oleh sipir ke ruang kunjungan. Ternyata Lisa sudah meninggal. Frank hanya bisa terdiam memikirkan putrinya yang telah pergi dan itu artinya dia sudah kehilangan alasan untuk misi pelariannya dan sangat terpukul. Ketika Frank dan teman-temannya melaksanakan rencana pelarian mereka dan sampai di terowongan kereta api, dia melihat sosok Lisa persis seperti di foto ketika dia masih kecil. Mereka segera pergi ke stasiun Cher dan menyeberang. Tetapi kaki Frank tersangkut di rel yang mereka coba untuk membantu membebaskannya. Namun ketika kereta semakin dekat, Lenny meminta Frank dan Lucky untuk segera pergi dari sana, dan kemudian kereta datang dan menabrak Batista dan Lenny. Kembali ke kilas balik, hanya sehari setelah kematian Tony, Lucky dibebaskan dari sel isolasi dan kembali ke selnya. Frank mengatakan bahwa Riza telah menunggunya di selnya, tetapi Frank malah menyuruhnya segera pergi ke kafe untuk mengaku dosa dan memberinya selembar kertas untuk diberikan kepada Brody. Lucky bertanya, mengapa Frank memberinya kertas yang hanya dikatakan Frank dan Lucky mengingatkannya pada Lisa, anak satu-satunya. Kembali ke hari pelarian, setelah menempuh rute yang begitu jauh, sayangnya dari mereka berlima hanya berdua yang berhasil sampai dengan selamat ke kursi persimpangan Nelly. Frank dan Lucky mereka berdua terlihat sangat bahagia dan segera berganti pakaian menjadi pakaian yang sudah disiapkan. Daripada keluar stasiun bersama-sama, Frank menyuruh Lucky pergi dulu. Kembali ke flashback beberapa menit sebelum lampu penjara dimatikan, Batista, Brody, dan Lenny sudah masuk ke dalam kapal dan mendobrak masuk ke bilik pengakuan dosa. Lenny segera mendobrak lantai untuk menuju ke ruang cuci, sedangkan Lucky yang baru saja tiba di kapal sangat terkejut melihat ada lubang di bilik pengakuan dosa. Sedangkan Frank mendatangi Riza yang sedang menunggu Lucky. Frank berdiskusi. Buku yang sudah puluhan kali ia baca, dan mengatakan bahwa ia akhirnya bebas. Seperti putrinya Lisa yang telah meninggoy. Riza pun bingung mendengarnya, dan mengira Frank sudah gila. Selain itu Frank juga menjelaskan bahwa hidup Riza tidak ada artinya lagi. Meskipun dia pemimpin di penjara, namun di luar dia bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai wewenang sama sekali. Frank kemudian memberinya senjata yang dimiliki Tony sebelumnya. Riza tidak menghiraukan perkataannya dan terus menanyakan keberadaan Lucky karena ingin membalaskan dendam Tony. Namun Frank hanya menjawab bahwa Lucky sudah keluar dari penjara. Pada saat yang sama, sambil menunggu Lenny memecahkan, Lucky datang dan menyerahkan selembar kertas kepada Brody yang ternyata adalah foto Lisa. Mereka semua kaget, karena seharusnya Lucky tidak datang di sana. Sementara itu Frank hendak keluar dari sel Riza, namun Riza yang sedang marah, tidak membiarkannya, dan tiba-tiba menusuknya. Ternyata setelah mendengar berita meninggoy putrinya, Frank sengaja datang ke sel Riza dan tahu pasti bahwa dia akan dibunuh. Sipir akan sibuk membantunya,
agar Lucky dan teman-temannya mendapat waktu tambahan untuk kabur dari penjara. Jadi yang terjadi pada Frank kabur dari penjara hanyalah halusinasi dirinya. Luka Frank di perut kanannya adalah luka tusukan dari Riza, bukan dari pelarian. Dan alasan konkret mengapa Frank tidak melarikan diri dari penjara adalah karena Lisa telah meninggoy dan dia tidak lagi memiliki alasan dalam hidup. Itulah sebabnya Lucky diselamatkan dan diminta untuk melarikan diri dari penjara, karena dia mengingatkan Frank pada putrinya Lisa di akhir hidupnya. Saat-saat Frank berhalusinasi bahwa dia berhasil keluar dari stasiun, dan akhirnya bertemu Lisa seperti ingatannya terakhir kali dia bertemu dengannya.